Oke sobat semuanya, pada video ini saya akan berbagi tutorial bagaimanakah cara lengkap daftar uji kompetensi di SIM PKB dari awal hingga kita berhasil kirim berkas pendaftaran ya. Yang mana di sini nanti kita mulai dari awal login SIM PKB, mulai dari konfirmasi kita untuk keikutsertaan uji kompetensi, kemudian kita lakukan konfirmasi mengikuti seperti ini, kemudian dilanjutkan untuk mengisi kurikulum vitae, kemudian kita lanjutkan mengisi data pelatihan, kemudian kita upload berkas persyaratan sesuai dengan kondisi jabatan saat ini masing-masing, kemudian kita kirim berkas pendaftarannya. Kira-kira bagaimanakah tutorialnya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Di sini kita buka di Google ya. Kalau saya tuh lebih suka memakai di laptop teman-teman, karena tampilannya lebih luas dan minim terjadi kesalahan. Nah, teman-teman masukkan saja. Di sini adalah kita masuk ke gtkbelajar.kemdikbud.go.id. Jadi gtk.belajar.kemdikbud.go.id. Kita klik enter. Nah, selanjutnya di sini ada salah satu bagian ya di kartu, yaitu dari portal layanan program GTK Kemdikbudristek. Yaitu di sini uji kompetensi. Program yang digunakan untuk pengukuran dan penilaian dalam rangka menduduki jenjang jabatan setingkat yang lebih tinggi. Maka di sini teman-teman silahkan untuk mendaftar, itu kita masuk di sini ya. Kita klik di sini yaitu masuk atau login. Setelah itu teman-teman akan diarahkan menuju ke halaman login di Ujikom. Selamat datang di aplikasi uji kompetensi. Nah, berikutnya teman-teman di sini kita masukkan yang atasnya adalah surel SIM PKB. Ini kita login menggunakan akun SIM PKB, surel SIM PKB. Yang bawahnya ini adalah pada bagian kata sandi ya. Nah, setelah itu kita langsung saja masuk dulu ya. Kita klik masuk. Nah, kita akan mendapatkan tampilan yang seperti ini. Jadi di sini sudah ada yaitu pendaftaran. Jadi kita sudah bisa mendaftar ya, karena untuk jabatan fungsional guru ini kan jadwalnya dari tanggal 4 ini ya. Nah, di sini ada informasi seperti ini. Kalau misalkan teman-teman itu masuk dalam kategori guru yang berkesempatan untuk melakukan pendaftaran Ujikom, akan ada tampilan seperti ini. Informasi pendaftaran yang terhormat atas nama kita. Kami beritahukan bahwa Anda mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan karir dan jabatan Anda dengan mengikuti uji kompetensi. Apabila Anda bersedia mengikuti uji kompetensi, silahkan pilih dan klik pada tombol mengikuti atau klik tombol pada tidak mengikuti untuk memilih tidak bersedia mengikuti program uji kompetensi. Kalau misalkan di sini teman-teman belum muncul, misalkan masih ada seperti ini, pastikan cirinya teman-teman itu di sini ketika login ke aplikasi ini ada tampilan seperti ini. Ini adalah sebagai contohnya, dulu itu kita telah daftar ya, sehingga kita nggak lulus nih, kita nggak lulus verbal berkas. Nah, kalau misalkan teman-teman ketika login saat ini ada tampilan tombol daftar, maka teman-teman silahkan klik saja ya daftar ini. Kita klik daftar. Nah, seperti ini. Atau mungkin kalian setelah masuk ini kalian bisa di reload. Nah, selanjutnya ada seperti ini. Maka berikutnya opsi pemilihan program uji kompetensi, kalian klik sini. Klik uji kompetensi kenaikan jabatan untuk guru pertama ke guru muda periode 1, pendaftaran Ujikom. Ini untuk guru pertama ke guru muda periode 1. Kemudian setelah itu kita lanjutkan ya mengikuti. Dan setelah itu di sini kita klik yang mengikuti ya. Jangan sampai teman-teman klik yang tidak mengikuti. Nah, di sini kita klik mengikuti uji kompetensi kenaikan jabatan untuk guru pertama ke guru muda periode 1. Kita klik mengikuti. Nah, berikutnya setelah kita klik mengikuti akan ada tampilan yang seperti ini. Maka di sini kita cek ya. Berikutnya di sini kita akan mengisikan formulir, tentunya kita isikan dengan yang kita miliki untuk saat ini. Nah, kepada atas nama kita calon peserta uji kompetensi, Anda telah memilih untuk mengikuti program uji kompetensi kenaikan jabatan untuk guru pertama ke guru muda periode 1. Berikut ini persyaratan yang harus dipenuhi. Jadi persyaratannya ini. Apakah Anda memiliki SKPAK untuk kenaikan jenjang 1 tingkat lebih tinggi? Maka di sini kita sesuaikan dengan yang diri kita masing-masing. Ini terserah iya. Kemudian untuk golongan saat ini, golongannya apa? Maka di sini kita isikan golongan saatnya apa. Ini adalah dari penata muda tingkat 1 ya. Ini golongan 3B.
Kemudian untuk predikat kinerja ini sesuai dengan dokumen SKP di tahun 2023. Ini adalah kita sudah baik. Oke, sudah kita isikan ya semuanya. Berikutnya kita klik daftar. Oke, kita sudah masuk di bagian pendaftaran teman-teman. Dan selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang seperti ini. Dan di sini nanti untuk tahapan yang akan kita ikuti itu adalah yang pertama untuk tahapan uji kompetensi ya. Ini yang pertama tombol ajuan berkas, kemudian berikutnya verbal ajuan, kemudian jadwal pelaksanaan uji kom, dan juga kita bisa melihat untuk hasil uji komnya. Nah, langkah berikutnya setelah teman-teman klik daftar di sini maka di sini kita lengkapi saja, yaitu di bagian biodata ya. Jadi di sini nanti seperti yang ada di layar monitor ini kan untuk catatan ya. Nah, di sini nanti untuk persyaratan kelengkapan data ini status pemenuhan, inilah kita mengisikan biodata atau CV. Ini kan masih silang ya. Nanti kita pastikan ini yaitu langkah seleksi sudah selesai. Jadi setelah nanti langkah seleksi sudah selesai, di sini checklist warna hijau seperti ini, maka berikutnya nanti tombol kirim berkas ini nanti sudah akan bisa aktif ya, sehingga kita bisa melakukan pendaftaran. Nah, langkah setelah ini teman-teman silahkan klik sini, yaitu pada bagian biodata diri. Sekarang kita klik di bagian biodata diri, dan di bagian biodata diri di sini nanti kita akan memenuhi yaitu persyaratan-persyaratan yang diminta, yaitu kita mengisikan CV atau informasi umum. Nanti di sini yang masih yaitu tanda silang ini nanti harus checklist warna hijau ya. Kemudian pelatihan kita isikan juga, dokumen penting ini kita isikan juga. Nah, perlu diingat teman-teman nanti harus segera melengkapi beberapa persyaratan di bawah ini ya, paling lambat tanggal 15 Maret 2024. Ini jam sekian ya. Nah, ini jika sudah nanti kita kirim berkas. Nah, sekarang kita scroll ke bawah ya, kita isikan dulu untuk CV pada bagian informasi umum. Untuk di bagian pertama yaitu informasi umum, teman-teman pastikan seluruh datanya nanti diisi dengan benar ya. Nah, di sini kalian untuk mengubah melengkapi bagian informasi umum, silahkan teman-teman klik di sini, ada tombol ubah ini diklik, nanti diisikan datanya sesuai dengan diri masing-masing. Silahkan klik tombol ubah ini, maka teman-teman akan diarahkan menuju untuk bagian menu pengubahan. Dan di sini ada data-data yang bisa kita ubah, ada data yang tidak kita bisa ubah. Contohnya yang di bagian di sini sudah blur seperti ini ya, ini nggak bisa kita ubah dikarenakan data ini diperoleh dari data Dapodik. Misalkan nama, kemudian nomor UKG, NIP, status kepegawaian, kemudian tempat lahir, kemudian tanggal lahir, dan juga untuk jenjang jabatan. Serta di sini ini nggak bisa kita ubah ya, karena di sini sudah include dari data Dapodik teman-teman. Dan di sini teman-teman bisa mulai dari ini ya, yaitu alamat domisili. Silakan dituliskan alamat domisilinya sesuai dengan KTP-nya. Kemudian provinsi, di sini ada menu drop down, silahkan kalian klik, dipilih untuk provinsi yang mana. Kemudian kabupaten pun juga demikian. Setelah kita memilih provinsi, maka kabupaten akan difilter otomatis menuju ke kabupaten yang berada di provinsi kita yang kita pilih tadi. Kemudian di sini untuk tahun pengangkatan jenjang jabatan, silakan dilihat untuk pengangkatan jenjang jabatannya. Kemudian silakan dilihat juga untuk penetapan angka kreditnya ini berapa. Kemudian untuk tahun pengangkatan pangkat atau golongan itu kira-kira tahun berapa, ini kita isi. Setelah itu kita scroll ke bawah, kemudian silakan dilihat untuk nilai prestasi kerjanya yang di tahun 2023. Kalau misalkan teman-teman hasilnya itu baik, maka silakan diisikan baik. Kalau misalkan sangat baik, ya diisikan sangat baik ya. Jadi kita sesuaikan dengan kepemilikan masing-masing. Nah, kemudian setelah itu di sini untuk kabupaten kota ini otomatis termasuk nama sekolah juga. Kemudian NPSN, jenjang satuan pendidikan juga demikian. Kemudian di sini untuk kelas ini silakan diisikan teman-teman tuh mengajar di kelas berapa. Kemudian di sini mata pelajarannya apa. Kemudian di sini silakan teman-teman masukkan yaitu lama mengajar ya. Kemudian di sini untuk jabatan tugas tambahan ini adalah saya memilih wali kelas. Kemudian nama instansi, pendidikan terakhir, ijazahnya itu apa, jurusannya apa. Ini adalah untuk ijazah ya, ini S1. Kemudian bidangnya ini ada dua, yaitu bidang pendidikan dan juga bidang non kependidikan ya. Oke. Nah, di sini disesuaikan, yaitu ini adalah sesuai dengan yang dimiliki ya. Nah, ini. Nah, selanjutnya setelah itu kita scroll ke bawah ya untuk melengkapi. Dan kemudian di sini diisikan yaitu untuk kita itu lama mengajarnya berapa tahun.
Kemudian untuk kita tuh wali kelas kan tadi udah. Kemudian berikutnya di sini pendidikan PGSD, kemudian di sini email alternatif. Nah, di sini email alternatif untuk kontak ya. Ini adalah kita masukkan email yang belajar.id. Jadi di sinilah email belajar ID. Kemudian kalau misalkan kepala sekolah ini admin gitu ya. Kemudian kalau misalkan di sini email alternatif aktif untuk kontak, ini adalah email personal. Nah, kalau saya itu saya isikan email yang berakhiran Gmail. Setelah itu teman-teman masukkan nomor telepon atau nomor WhatsApp, kemudian di sini nomor kontak darurat yang terhubung dengan WhatsApp. Ini bisa jadi yang depan adalah nomor WhatsApp kita, yang belakang ini bisa jadi nomor WhatsApp istri atau suaminya teman-teman. Nanti untuk dihubungi ketika ada hal-hal yang di sini darurat ya. Nah, setelah selesai semuanya, dipastikan semua datanya benar, teman-teman silahkan klik saja di sini, yaitu tombol simpan teman-teman. Oke, sudah berhasil tersimpan ya, data berhasil tersimpan seperti ini. Maka berikutnya kita sudah berhasil nih, sudah checklist. Ini adalah checklist warna hijau ya. Dan setelah di sini berhasil disimpan, kalian bisa klik tutup, maka otomatis di sini sudah terpenuhi. Status pemenuhan ini sudah checklist warna hijau. Nah, kemudian untuk mengisi bagian pelatihan, ini kita klik saja di sini. Kebetulan kemarin sudah saya isikan ya di sini. Nah, ini. Nah, ini adalah untuk contoh yang sudah kita isi. Dan berkas apa saja yang kita persiapkan untuk mengisi detail pada bagian pelatihan ini. Untuk mengisi pada bagian pelatihan tentunya kita harus menyiapkan bukti fisiknya. Meskipun nanti di sini tidak akan kita upload ya. Nah, ini adalah untuk contohnya. Jadi yang kita isikan itu adalah minimal 1, kemudian maksimal 3 teman-teman. Ini pengalaman mengikuti pelatihan pengelolaan pembelajaran atau pendidikan. Ini tuliskan 3 pelatihan yang relevan dengan profesi Anda yang pernah Anda ikuti. Kalau misalkan saya sebagai seorang guru, ini tentunya ya di sini saya berikan yang pengalaman mengikuti pelatihan atau pengelolaan pembelajaran atau pendidikan sebagai seorang guru ya. Ini yang kita nanti akan isikan. Nah, yang kita siapkan, meskipun di sini nggak ada berkas yang wajib kita upload, tentunya kita nggak boleh ngawur ya dalam mengisinya. Nah, di sini untuk yang saya isikan ini adalah untuk berkasnya ini saya siapkan dalam bentuk sertifikatnya, sertifikat pelatihan. Dan di sini saya sudah menyiapkan yaitu 3 sertifikat, ada sertifikat 1, 2, dan 3. Ini nanti kita ambil datanya untuk kita isikan. Coba kita buka untuk yang sertifikat pertama. Misalkan dari sertifikat ini nanti kita akan ambil datanya, yaitu di sini kan untuk pelatihannya itu nama pelatihan ya. Jadi pelatihan pertama misalkan saya tuliskan ini, yaitu workshop daring pembelajaran fun learning, yaitu mencegah kejenuhan belajar. Nah, ini adalah untuk nama pelatihannya. Kemudian penyelenggaranya ini adalah Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI ya. Nah, ini bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten. Untuk tanggal pelaksanaan inilah nanti yang akan kita ambil untuk nanti dimasukkan data di SIM PKB uji kompetensi. Jadi dari sertifikat-sertifikat itu tadi di sini saya kelompokkan nih. Saya kelompokkan seperti ini. Ini adalah untuk nama pelatihannya, kemudian di sini untuk tahun penyelenggaraannya, kemudian di sini untuk instansi penyelenggaranya. Oke, di sini akan saya hapus saja yang tadi untuk mengisikan ulang. Nah, di sini saya hapus saja untuk yang satu ya. Ini sebagai contoh. Nanti untuk yang lain juga sama caranya. Nah, ini adalah saya hapus ini. Klik dihapus ini. Oke, ini teman-teman untuk menambah atau di sini menambah memberikan yang baru, maka di sini untuk pelatihan 1 2 misalkan sudah ya. Nah, caranya nanti sama. Nah, kita klik tambah riwayat, klik di sini. Kemudian kita akan diarahkan ke bawah ini. Nah, di sini kita isi nama pelatihan sesuai dengan sertifikat yang kita miliki. Nah, nama pelatihan saya tadi adalah yang ini. Nah, ini saya copy saja. Kemudian kita masuk ke sini, kita pastekan. Kemudian untuk instansi penyelenggara, ini kan dari PGRI ya tadi ya. Ini dari PGRI, maka di sini kita pilih. Ini kalau misalkan institusi tempat Anda mengajar itu berarti pelatihan diadakan di sekolah saya. Kemudian di sini penyelenggaraan itu dari sekolah misalkan seperti itu, institusi. Kemudian NGO, universitas, kalau misalkan teman-teman mengikuti pelatihan dari perguruan tinggi misalkan yang mengadakan pelatihan, pemerintah kabupaten kota, kemudian pemerintah provinsi, pusat, dan lain sebagainya. Nah, karena tadi kan saya yang menyelenggarakan itu dari PGRI ya, itu asosiasi profesi atau komunitas guru. Kita klik di sini. Kemudian untuk tanggalnya, ini tanggalnya sesuaikan dengan sertifikat.
Nah, di sini tadi kan diadakan 31 Maret ya, tahun penyelenggaraan. Nah, di sini karena nggak ada rentang waktu, jadi saya isikan yaitu tanggal selesainya saja, nggak apa-apa. Ini adalah 31 Maret. Coba kita cek lagi. Di sini adalah tanggal 31 Maret 2023. Kita pilih 2023, kemudian di sini tanggal 31 Maret. Ini tanggal selesainya. Nah, ini. Nah, setelah kelar, maka kita klik simpan ya. Jadi kan maksimal 3 nih. Kita isi 1, 2, 3. Nah, 1, 2-nya ini sama. Kita klik save. Nah, dengan demikian ini sudah tersimpan ya. Nah, sudah tersimpan. Kalau misalkan data pelatihan sudah terisi semua, maka di sini sudah akan checklist yaitu warna hijau. Oke, itu ya teman-teman. Dan selanjutnya di sini kebetulan untuk saya ini untuk bagian CV ini sudah checklist warna hijau, kemudian pelatihan ini sudah checklist warna hijau. Yang perlu kita lengkapi sekarang yang belum ini adalah pada bagian dokumen penting. Sekarang masih warna merah silang. Ini nanti kita upayakan supaya checklist juga di warna hijau ya. Sekarang kita scroll ke bawah. Nah, sekarang kita klik di bagian paling bawah ya. Untuk tutorial cara mengisi CV dan pelatihan silahkan simak video di kartu video ini atau cek video sebelumnya. Nah, kita klik saja di sini yaitu dokumen penting. Kita klik, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita sudah siapkan untuk berkas yang akan kita upload. Nah, yang pertama adalah SK kenaikan pangkat terakhir ya. Ini kita klik saja unggah teman-teman. Oke, sekarang kita klik unggah. Kemudian kita akan diarahkan menuju halaman seperti ini. Dan di sini untuk ukurannya ini berkas yang diunggah SK kenaikan pangkat terakhir ini maksimal 1,54 MB ya. Kita klik saja di sini. Kemudian kita akan diarahkan menuju ke galeri. Kemudian kita cari untuk berkasnya. Ini tadi kita taruh di mana? Oke, sekarang kita cari dulu ya. Nah, ini. Oke, tadi untuk SK kenaikan pangkat terakhir yang ini. Kemudian coba kita upload, open. Oke, setelah itu kita klik simpan. Oke, sekarang sudah berhasil ya. Sudah berhasil kita simpan, data berhasil disimpan. Kita scroll ke bawah, dokumen penting lagi. Dan di sini kalau misalkan sudah berhasil kita upload ya, maka di sini akan ada tulisan selesai. Dan ini ada tombol lihat untuk kita melihat dari SK kenaikan yang kita udah upload. Sekarang ini SK jabatan terakhir, kita unggah. Kemudian di sini kita klik cari yang SK kenaikan jabatan terakhir. Kemudian kita open. Kita klik unggah. Oke, sudah berhasil ya. Sekarang kita lanjutkan untuk yang dokumen penting lainnya. Nah, berikutnya di sini salinan pak yang 3C coba kita unggah. Ini maksimal 1,54. Ini 1,3 sepertinya bisa ya. Kita coba unggah. Oke, sudah. Kemudian scroll lagi. Oke, pak sudah ya. Kemudian penilaian prestasi kerja. Kita unggah. Ukuran maksimal berapa nih? 1,5. Prestasi kerja ini sepertinya belum ya. Ini 2,180. Namun kita coba dulu. Nanti akan gagal ini. Nanti kita kompres ya. Kita open. Nah, berikutnya gagal. Nah, solusi kalau misalkan gagal ini seperti apa? Solusinya teman-teman silahkan di sini dikompres dulu ya. File ini dikompres dulu. Nah, di sini kita buka yaitu ilovepdf.com. Ini saya pilih yang kompres. Kemudian select PDF. Tadi yang ini ya. Oke, kita open. Kemudian kita kompres. Nah, sudah ya 1,24 kayaknya udah bisa nih. Kita tunggu download otomatis sekarang. Oke, sudah berhasil ya teman-teman yang kompresnya. Sekarang kita kembali lagi di sini. Coba kita ulang aja prosesnya. Tadilah penilaian prestasi kerja. Yang ini ya, kita unggah. Nah, sekarang kita pilih yang bawah ya, ya ini. Ini kita upload. Kalau yang atas kan ini filenya besarnya 2,1 MB. Nah, yang dibutuhkan itu maksimal 1,5 ya. Kemudian kita open. Nah, berhasil kan? Sekarang kita unggah. Oke, data berhasil disimpan ya. Kita sudah berhasil untuk mengunggahnya.
Kemudian kita lanjut lagi yang terakhir yaitu fakta. Dokumen penting yaitu di sini fakta integritas yang belum kita unggah. Berikutnya di sini kita klik unggah. Fakta, kita cari fakta integritas yang ini ya. Kita open. Nah, sekarang kita klik unggah. Sekarang ini sudah berhasil ya, data berhasil disimpan. Nah, kalau misalkan data sudah berhasil simpan, maka di sini semua ini sudah checklist warna hijau. Nah, ini sekarang sudah checklist warna hijau, CV ini sudah checklist warna hijau, pelatihan sudah checklist warna hijau, kemudian dokumen penting ini sudah checklist warna hijau. Dengan demikian, sepertinya ini nanti sudah bisa untuk kirim berkas ya. Coba kita cek. Jadi inilah untuk cara kita mengupload berkas, yaitu sekarang sudah kita upload semuanya, sudah berhasil. Namun teman-teman ketika sudah berhasil untuk upload berkas, maka silakan dicek satu persatu ya, dimanfaatkan tombol ini. Dimanfaatkan tombol lihat ini untuk melihat berkasnya apakah sudah sesuai dengan yang diminta di bagian kirinya ataukah belum. Kalau misalkan belum sesuai atau ingin diedit lagi, maka silakan teman-teman klik saja ubah di sini, maka nanti akan berkesempatan untuk mengubahnya. Nah, contoh cara mengubahnya misalkan saja, misalkan kita berikan contoh satu ya. Ini misalkan untuk SK kenaikan pangkat terakhir. Misalkan kalau kurang sesuai, misalkan ini diubah di sini, maka nanti akan ada kesempatan untuk teman-teman mengunggah ulang. Kemudian kita klik di sini boleh atau di sini. Nah, ini SK kenaikan pangkat terakhir. Nah, ini udah kan? Kemudian klik unggah. Maka akan tergantikan ya dengan yang terbaru itu. Kalau misalkan di sini semua sudah checklist warna hijau, ketika kita klik di bagian beranda nanti sudah akan bisa kirim berkas teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah berhasil mengisikan semuanya, maka di sini status pemenuhan ini sudah checklist warna hijau ya. Maka di share pengumuman, terima kasih Anda sudah melengkapi berkas pendaftaran, klik kirim untuk kirim berkas. Nah, kalian bisa klik kirim sekarang atau mungkin nanti dikirimnya. Mungkin saja teman-teman ingin mengecek kembali ya, mengecek ulang sebelum kirim berkas ini. Pastikan semua data dan isian serta berkas yang diupload ini sudah benar, tidak ada kesalahan, sehingga nanti kita bisa sukses lancar sampai ke depannya. Nah, kalau misalkan ini semuanya sudah fix, sudah benar dan nggak ada yang perlu kita ganti, maka saatnya kita akan mengirim berkas. Nah, cara mengirim berkas ini teman-teman bisa scroll ke dia. Jadi arahkan ke sini kursornya di bagian beranda. Berikutnya di sini akan muncul yaitu tombol seperti ini. Ada menu pop-up pengumuman. Nah, bunyinya adalah pengumuman ini, terima kasih Anda sudah melengkapi berkas pendaftaran, klik kirim untuk kirim berkas. Nah, ini. Kalau misalkan teman-teman nggak muncul, maka silakan di reload ya. Nah, seperti ini. Maka akan muncul tombol kirim berkas. Nah, untuk mengirim berkas ini kita klik saja di sini, kirim, klik kirim. Kemudian ada konfirmasi kirim berkas. Anda yakin ingin melakukan kirim berkas? Dengan kirim berkas, maka data-data yang sudah Anda lengkapi di tahap ini akan segera dilakukan verifikasi oleh tim verval kami. Anda bisa membatalkannya sebelum berkas Anda diverifikasi atau sebelum waktu ujian ditutup ya. Jadi kalian nanti setelah kirim berkas masih bisa diperbaiki, dibatalkan, namun harus diperhatikan di sini harus belum diverifikasi ya. Kalau misalkan sudah diverifikasi atau sudah ditutup untuk jadwal pendaftarannya, kemudian kita klik batalkan, maka kita sama halnya tidak melakukan pendaftaran. Oke, kita sudah fix ingin melanjutkan kirim berkas, kita klik saja ya. Oke, sekarang data Anda berhasil direkam ya, sudah berhasil dikirim. Kita klik saja tutup. Nah, berikutnya setelah kita itu melakukan pengiriman berkas, maka berikutnya tampilannya sudah akan berubah menjadi seperti ini. Oke, sudah akan berubah menjadi seperti ini. Jadi di sini tampilannya kirim berkas sudah nggak ada, kemudian di sini berganti tombolnya menjadi Anda sudah mengirimkan berkas Anda untuk diproses. Apabila Anda ingin membatalkan pengiriman berkas dan mengubah isian berkas Anda, teman-teman masih ada tombol klik di sini, yaitu untuk membatalkannya.